Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi, berzikir dan berdoa setelah sholat fardu. Mari kita simak materi berikut. Pengertian zikir. Zikir berasal dari kata zakar, yazkuru, tikron, yang artinya mengingat, menyebut, menuturkan, atau memenuhi. Jadi, zikir ialah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyebut sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni alkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Manfaat zikir. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di semua tempat. Yang kedua, hati merasa tenang. Yang ketiga, dihindarkan dari rasa gelisah. Yang keempat, dihindarkan dari godaan setan. Yang kelima, selalu berpikir baik dan diliputi kebaikan. Keutamaan zikir. Mengusir, mengalahkan, dan menghancurkan setan. Menghilangkan rasa susah dan kegelisahan hati. Membuat hati menjadi senang, gembira, dan tenang. Dapat menghapus dan menghilangkan dosa. Menyelamatkan dari siksa di hari kiamat. Sebagai bekal di hari kiamat. Azab berzikir. Pertama, berzikir dalam keadaan suci dan bersih. Berzikir di tempat yang bersih dan kondusif. Seseorang berzikir hendaknya memiliki sifat mahmudah atau sifat terpuji, baik dan mulia. Menghadap kiblat, tidak tergesa-gesa atau terburu-buru, cukup memperdengarkan dirinya sendiri. Itu jika berzikir sendirian, kecuali pada waktu jamaah. Boleh dikeraskan. Cara berzikir. Zikir dengan lisan atau boleh dengan zikir dengan hati. Zikir dengan lisan adalah mengingat Allah dengan membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Zikir dengan lisan adalah mengingat Allah dengan memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam serta isinya. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ada manfaatnya. Zikir setelah sholat fardu. Zikir setelah sholat fardu merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Zikir setelah sholat fardu dapat dilakukan secara sendiri atau berjamaah. Saat berzikir secara sendiri sebaiknya dilakukan dengan suara lirih. Saat berzikir secara berjamaah maka imam akan memimpin dengan mengeraskan suaranya dan jamaah menirukan. Bacaan zikir setelah sholat. Ini hanya contoh bacaan zikir setelah sholat yang kita lakukan di lembaga kita di MTS Integrasi Al-Istiqomah. Namun banyak macam-macamnya berzikir, tapi kita pakai yang ini sesuai yang kita lakukan di lembaga kita. Contohnya, Astaghfirullahaladzim,
Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca sebanyak 3 kali, lalu dilanjutkan astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lalu dilanjutkan dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lalu dilanjutkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Terus dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Lalu dilanjutkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Setelah itu dilanjutkan Ilahi ya Rabbi wa maulana subhanallah 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 dibanyak 33 kali. Subhanallahil azim wa bihamdi hamdan daima alhamdulillah 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 baca 33 kali. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'mah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar juga dibaca sebanyak 33 kali. Setelah itu dilanjutkan Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan dilanjutkan Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim dibaca 10 kali. Astaghfirullahal azim innallaha ghafurur rahim. Dan dilanjutkan Nawaitu dzikra taqarruban ila Allah ta'ala biqauli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dibaca sebanyak 33 kali. Dan dilanjutkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi bacaan zikir yang kita lakukan di lembaga kita. Mudah-mudahan bacaan zikir ini dapat kita terapkan dalam setiap kita setelah melakukan sholat fardu. Setelah zikir, lalu kita lanjutkan dengan doa. Pengertian doa. Doa berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan atau seruan. Sedangkan menurut istilah,
Doa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Berdoa dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Manfaat berdoa: menghindarkan diri dari kejelekan, menghindarkan diri dari murka Allah Subhanahu wa taala, memperoleh rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikabulkannya keinginan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempermudah segala urusan. Adab berdoa: doa dilakukan pada waktu yang mulia, seperti pada hari Jumat, hari Arafah, bulan Ramadan, sepertiga malam terakhir, kira-kira antara jam 1 sampai menjelang sholat subuh. Yang kedua, dilakukan dalam keadaan khidmat seperti saat sujud, sebelum dan sesudah sholat fardu. Menghadap kiblat dimulai dengan membaca basmalah, memuji kepada Allah, dan membaca sholawat, membaca syahadat, dan memohon ampun kepada Allah. Berdoa dengan merendahkan diri dan penuh pengharapan. Berdoa dengan sabar, tidak bosan, dan tidak putus asa. Hendaklah berdoa untuk diri sendiri terlebih dahulu, kemudian mendoakan orang lain. Berdoa dengan menyertakan Asmaul Husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, suci dari hadas. Itulah materi kali ini dengan tema berzikir dan berdoa setelah sholat fardu. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat kita terapkan setiap kita, terutama setelah sholat fardu. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.